Nah, di sini kami akan mempresentasikan refleksi pemikiran Karl Marx terhadap pembentukan sistem komunis. Fokus kami pada kali ini yaitu perubahan sistem politik pada Uni Soviet. Asumsi dasar ajaran Karl Marx. Secara umum, asumsi dasar ajaran Karl Marx ialah 1. Perubahan sosial politik dalam masyarakat disebabkan oleh perubahan dalam basis ekonomi. 2. Tidak ada kelas sosial atau classless society. 3. Tidak mengenal hak milik individu. 4. Untuk mencapai masyarakat yang bebas perlu melalui jalan paksaan dan kekerasan, yaitu dengan perebutan kekuasaan oleh kaum buruh atau proletar dari tangan kaum kapitalis, sehingga perlu dilakukan revolusi. 5. Kaum buruh akan bangkit dengan sendirinya. 6. Kapitalisme atau borjuis pada suatu saat akan mati dan digantikan oleh komunisme. 7. Komunisme dapat diselenggarakan di seluruh penjuru dunia. Asumsi dasar pemikiran Karl Marx tersebut kemudian melahirkan nilai-nilai komunisme. Beberapa di antaranya yaitu, pertama, adanya gagasan monoisme yang menolak adanya golongan-golongan di dalam masyarakat yang dipandang sebagai penyebab perpecahan. Kedua, kekerasan dipandang sebagai alat yang sah untuk mencapai komunisme. Ketiga, negara merupakan alat untuk mencapai komunisme dengan asas sistem satu partai, menolak gagasan trias politika, dan pemilihan umum yang bersifat rahasia. Selanjutnya, pembentukan sistem komunis di Uni Soviet. Dalam pembentukan sistem komunis di Uni Soviet, terdapat 3 tahap transisi. Pertama, berakhirnya masa Tsar di Rusia pada Maret 1917. Tsar adalah sebuah kekaisaran Rusia yang dipimpin oleh Nicholas II. Kedua, pada periode selanjutnya, kekaisaran Rusia kemudian dipegang oleh pemerintahan sementara Rusia. Pemerintahan sementara ini dibentuk di Petrograd setelah runtuhnya kekaisaran Rusia dan abdikasi Tsar Nicholas II. Transfer kekaisaran legal diberikan dengan proklamasi yang ditandatangani oleh Adipati Agung Michael, dan pemerintahan sementara terus berkuasa sampai dengan Dewan Konstituen Rusia menentukan pembentukan pemerintahan di Rusia. Ketiga, penggulingan kekuasaan yang dilakukan oleh kaum revolusioner pada 7 November 1917. Revolusi tersebut dipimpin oleh Vladimir Lenin yang juga sebagai pimpinan Bolshevik. Bolshevik merupakan kelompok radikal dari Partai Buruh Sosial Demokrat Rusia. Pimpinan Vladimir Lenin yang menghendaki cara-cara perubahan secara revolusioner dengan pimpinan pusat yang ketat. Kelompok ini mendirikan Partai Komunis Rusia pada tahun 1912. Perubahan sistem politik Uni Soviet. Pertama, Revolusi Lenin. Revolusi Lenin berhasil membentuk diktator proletariat yang melahirkan Undang-Undang Dasar 1918 mengenai pemusnahan golongan yang dianggap penindas seperti tuan tanah, pejabat agama, pengusaha, dan polisi zar. Diktator proletariat dianggap sebagai organisasi pelopor dari orang-orang yang ditindas sebagai kelas penguasa untuk menghancurkan kaum penindas. Ajaran komunis Lenin juga dikenal dengan Marxisme-Leninisme yang menyatakan bahwa sistem ekonomi harus berdasarkan prinsip ekonomi distribusi menurut kebutuhan. Menurut Karl Marx, negara dianggap sebagai suatu alat pemaksa atau instrument of coercion yang akhirnya akan melenyap sendiri dengan munculnya masyarakat komunis karena tidak ada lagi yang ditindas. Mengenai lenyapnya negara, Lenin menambahkan bahwa negara akan lenyap jika masyarakat menerima prinsip bahwa from each according to his ability to each according to his needs, atau setiap orang bekerja menurut kesanggupannya, setiap orang menerima menurut kebutuhannya. Kedua, masa Stalin. Pada masa Stalin, Undang-Undang Dasar 1918 diganti dengan Undang-Undang Dasar 1936 yang menandakan tercapainya sosialisme dan berakhirnya tahap pertama dari revolusi. Dengan demikian, secara resmi dimulai tahap selanjutnya, yaitu transformasi masyarakat ke arah komunis. Untuk melenyapkan negara dan mengubahnya menjadi komunis, Stalin merumuskan 2 syarat utama, yaitu syarat internal dan eksternal. Syarat internal, menurut Stalin tidak jauh berbeda dengan syarat yang dikemukakan oleh Marx dan Lenin, yaitu sistem ekonomi harus berdasarkan pada prinsip distribusi menurut kebutuhan. Sedangkan, untuk syarat eksternal, yaitu pengebukan oleh negara kapitalis, harus berakhir. Maka dengan begitu, komunisme akan menang di seluruh dunia. Namun, gagasan Stalin yang sedikit menyimpang dari Marx mengenai revolusi adalah bahwa komunisme dapat diselenggarakan di suatu negara dulu, yaitu di Uni Soviet, bukan berjalan terus-menerus atau permanent revolution di seluruh dunia. Yang ketiga ada Khrushchev. Sedangkan pada masa Khrushchev, terdapat gerakan destalinisasi melalui Kongres Partai Komunis Uni Soviet pada tahun 1956. Dalam proses ini, pemikiran Stalin dikecam dan dianggap merugikan rakyat Uni Soviet karena mengembangkan kultus individu, yaitu pemujaan kepribadian yang berlebihan terhadap Khrushchev. Proses liberalisasi yang diakibatkan oleh gerakan itu mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan negara-negara komunis lainnya. Hal ini dapat dirasakan melalui prinsip loyalitas yang pada masa hidup Stalin sangat bagus, namun pada masa Khrushchev menurun dan menjadi kurang legitimasi. Kondisi ini kemudian memicu lahirnya gagasan polisentrisme.
Polisentrisme meyakini bahwa pusat komunisme tidak lagi terbatas pada satu tempat saja, tetapi terdapat berbagai pusat, yaitu di negara komunisnya masing-masing. Khrushchev mencetuskan beberapa gagasan yang secara fundamental menyimpang dari ajaran Marx dan kebijaksanaan Stalin. Pertama, ia mengemukakan bahwa perang dapat dihindarkan dan bukan lagi tak terelakkan. Kedua, membuka kemungkinan untuk hidup berdampingan dengan negara-negara yang berlainan. dengan negara-negara yang berlainan sistem sosialnya atau peaceful coexistence. Gagasan Khrushchev ini dikenal oleh tokoh komunis lain sebagai neo-revisionisme. Yang keempat ada Brezhnev. Masa pemerintahan Brezhnev ditandai dengan kelonggaran hubungan dengan negara-negara Barat dan Amerika Serikat. Adanya rivalitas perang dingin dengan Amerika menjadikan pembangunan angkatan bersenjata sebagai prioritas kebijakan politik Brezhnev. Adanya army race ini mengakibatkan munculnya beban ekonomi yang ikut memicu masalah-masalah lainnya seperti masalah sosial dan ketegangan antara Uni Soviet dengan negara-negara bagian. Oleh karena itu, Brezhnev dikenal sebagai kontribusinya dalam membangun kekuatan angkatan bersenjata Uni Soviet yang mengesankan. Brezhnev bisa memberikan toleransi pada beberapa revisi ajaran Marxisme-Leninisme untuk tujuan pragmatis. Tetapi, ia tidak melepaskan kontrol politik dalam kehidupan masyarakat. Karena toleransinya yang besar terhadap perkembangan politik dan militer menjadikan kurang stabilnya ekonomi pada masa Brezhnev. Hal ini ditunjukkan dengan keadaan perbaikan yang stabil terhadap industri. Sementara sektor pertanian tetap tertinggal dan korupsi tetap merajalela. Meskipun permasalahan ekonomi bisa diatasi pada tahun 1970-an, pada kepemimpinannya, Uni Soviet mengalami stagnasi. Usia rata-rata pemimpin di tingkat elit tertinggi semakin uzur, dan semangat revolusioner semakin memudar. Berikutnya ada Yuri Andropov dan Konstantin Chernenko. Sebelumnya, Brezhnev meninggal pada 1982 dan digantikan oleh Yuri Andropov dari 1982 sampai 1984. Dan kemudian Konstantin Chernenko dari 1984 sampai 1985. Perkembangan yang terjadi di dalam negeri ditandai dengan mulai lunturnya tatanan ekonomi dan politik. Pada masa kepemimpinan keduanya, kondisi ekonomi, politik, maupun militer tidak beranjak dari kondisi pemimpinan sebelumnya. Kepemimpinan Chernenko kemudian digantikan oleh Mikhail Gorbachev. Yang keenam ada Mikhail Gorbachev. Gorbachev membuat perubahan signifikan di bidang ekonomi dan politik yang dikenal sebagai perestroika dan glasnost. Perestroika itu sendiri adalah kebijakan restrukturisasi sosial dan ekonomi yang ditujukan untuk memajukan Uni Soviet. Glasnost adalah kebijakan untuk membuka akses publik kepada informasi dan menghapus sensor yang selama ini diberlakukan negara. Kebijakan Gorbachev lainnya adalah menggeser orientasi kebijakan luar negeri Uni Soviet ke arah yang lebih independen, mengurangi anggaran belanja pertahanan, dan melakukan negosiasi serius untuk mengakhiri perang dingin dengan negara barat. Keputusan Gorbachev tentang pemilu 1998, di mana kandidat di luar yang dicalonkan Partai Komunis Soviet bisa maju dalam pemilu. Kebijakan Gorbachev dinilai mengubah tantangan kenegaraan ke arah sistem demokrasi ala barat sehingga menyebabkan tumbuhnya nasionalisme di negara bagian yang menuntut kedaulatan mereka dan hak untuk melepaskan diri dari Uni Soviet. Sejak diterapkan ide pembaharuan, tumbuh suatu suasana yang makin hidup di Uni Soviet. Akan tetapi, di lain pihak, kebijakan Gorbachev menimbulkan dampak yang tidak diduga sebelumnya, seperti pertentangan sosial dalam masyarakat juga muncul, yang kemudian melahirkan kelompok-kelompok masyarakat yang satu sama lainnya bersaingan memperebutkan pengaruh dan kekuasaan, yaitu kelompok moderat, konservatif, dan radikal. Keruntuhan Uni Soviet dan munculnya pergolakan nasionalisasi. Pada tanggal 19 Agustus 1991, terjadi kudeta oleh kelompok konservatif di bawah pimpinan Wakil Presiden Gennady Yananev. Akan tetapi, usaha perebutan kekuasaan ini dapat digagalkan oleh Boris Yeltsin, pemimpin kelompok radikal yang nantinya akan terpilih sebagai Presiden Rusia pertama di Desember 1991. Gorbachev dapat diselamatkan, dan nama Yeltsin mulai melambung di pentas politik Uni Soviet. Selain itu, munculnya pergolakan nasionalisasi juga menimbulkan keterpurukan ekonomi yang semakin menjadi, dan kelompok militer mulai terpecah-pecah, dan negara-negara bagian semakin banyak yang menuntut kemerdekaan. Kemudian, pada tanggal 24 Agustus 1991, Gorbachev mengundurkan diri sebagai Sekjen PKUS atau Partai Komunis Uni Soviet dan sekaligus mengeluarkan dekret pembubaran PKUS, sehingga negara berada dalam vacuum of power, kekosongan kekuasaan. Akibatnya, semua kegiatan Partai Komunis Uni Soviet dibekukan. Melihat adanya vacuum of power tersebut, Boris Yeltsin berusaha untuk mengambil kekuasaan, tapi berjalan buruk dan mencapai kegagalan. Akhirnya, pada tanggal 8 Desember 1991, Uni Soviet secara resmi dibubarkan. Kemudian, negara-negara bekas Uni Soviet
mengikat diri dalam organisasi Commonwealth of Independent States (CIS) di bawah pimpinan Rusia. Secara umum, faktor penyebab keruntuhan Uni Soviet ada 5, diantaranya. Pertama, sistem Marxisme komunisme ternyata tidak memiliki kontrol efektif terhadap bidang politik dan ekonomi. Kedua, Marxisme komunisme tidak memiliki kelenturan dalam menghadapi perubahan. Ketiga, perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi telah memberi peluang kepada negara-negara bagian untuk melepaskan diri dari Uni Soviet. Keempat, sistem ekonomi pasar telah mengundang masuknya liberalisme dan kapitalisme yang bertentangan dengan komunisme. Yang kelima dan terakhir, kaum buruh yang merupakan andalan Marxisme dan komunisme ternyata lebih memihak kepada kapitalisme yang memberikan kebebasan untuk memiliki sesuatu daripada komunis yang tidak memiliki hak individu. Kalau dari pembahasan tadi sih, gue bisa nih narik kesimpulan dari pembahasan tersebut. Nih, yang gue catat sih, pemikiran Karl Marx membawa pengaruh besar bagi peradaban politik khususnya di Uni Soviet. Berbagai penafsiran dan kritik terhadap pemikiran Karl Marx diaplikasikan oleh para pemimpin Uni Soviet, mulai dari Lenin hingga Gorbachev. Semua pemimpin tersebut berpatokan pada pemikiran Karl Marx dalam menjalankan pemerintahan yang disesuaikan dengan gaya pemikirannya masing-masing. Nah, kalau lu sendiri, lu kira-kira ada kesimpulan nggak sih biar kita makin paham gitu? Oh, kalau dari gue gini, perbedaan kebijakan para pemimpin tersebut dalam memimpin komunis itu. Jadi Uni Soviet menempuh berbagai kesulitan dan proses yang panjang. Namun pada akhirnya Uni Soviet pun mencapai kegagalan dan pecah menjadi beberapa negara-negara kecil. Meskipun begitu, beberapa negara seperti Cina, Kuba, Vietnam, dan Korea Utara masih tetap menjalankan identitas mereka sebagai komunis sebagai landasan kebijakan negaranya. Hal ini dikarenakan bahwa penerapan komunis di negara tersebut tidak sama dengan di negara Uni Soviet maupun di negara Eropa Timur yang menganut Uni Soviet, yang mana terdapat modernisasi komunis yang dikembangkan oleh negara-negara tersebut. Modernisasi tersebut dapat dilihat dari reformasi kebijakan ekonomi yang makin lama semakin mengadopsi cara perekonomian kapitalis sebagaimana yang diterapkan oleh Cina sekarang. Kayak gitu kalau menurut gue. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih banyak udah nonton semuanya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Bye bye guys. Makasih.